Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh berjumpa kembali dalam sapaan firman yang dimana akan terus menguatkan kita di tengah situasi yang memang katanya ya tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kita mau belajar satu hal, bagaimana kita boleh tetap bersukacita, menikmati setiap kebaikan Tuhan di segala situasi dan keadaan. Ya, walaupun tidak baik-baik saja, tapi damai sejahtera dari Allah akan terus mendampingi kita semua dalam menghadapi apapun juga. Mari kita berdoa. Kami tahu bila mana saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua hanya karena anugerah-Mu semata. Karena itu teruslah siram kami dengan air surgawi, firman-Mu yang hidup. Di tengah berbagai dahaga yang terus menguras energi kami, sehingga kami boleh terus disegarkan oleh kuasa dan kasih-Mu yang Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau tolong urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menangkap apa pesan Tuhan yang akan terus memperlengkapi, menguatkan, memulihkan, bahkan menyembuhkan dan mencerahkan setiap kehidupan kami. Sehingga di dalam mencari apapun yang kami dambakan di hati, biarlah Tuhan yang selalu, yang terdahulu untuk kami cari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita masih ada dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Satu bagian yang pertama kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ya, jadi kalaupun hari ini ya ada banyak luka dan derita yang sedang kita hadapi, percayalah, tetap tegak berdiri di atas firman, karena semuanya toh akan selesai. Nah, yang kedua yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini, ya, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bahwa ia hidup. Nah, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kita batasi pada kata kunci bahwa ia hidup. Bapak, Ibu, Saudara, memang setelah Yesus ditangkap, ya, dan pada akhirnya ya tanda petik dibunuh, ya, karena saya punya keyakinan ya bagaimana Tuhan dibunuh, ya, terus mati, ya gimana Tuhan mati gitu loh, ya. Dalam persepsi saya, dalam kajian saya,
Ya Allah tidak pernah mati. Ya. Jadi kematian Yesus itu sebagai manusia yang sedang menggantikan kita. Ya, maka ketika 3 hari dia ada dalam kuburan, ya, itu dia tidak mati suri. Ya, tapi ada misi yang diemban, ya, di dunia orang mati. Nah, itu nanti ya, kita bisa bahas ya, tersendiri. Jadi dia tidak mati, 3 hari itu dia ada ya, di alam maut itu. Ya. Ya kalau memang dia mati ya berarti sama seperti semua orang, bahkan nabi sekalipun. Ya, yang telah mati ya tidak ya, bangkit. Ya. Ya. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia hidup, ya dia bangkit. Ya. Nah, jadi ya Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak persoalan yang membuat kita sedang terpuruk. Ya, banyak masalah yang membuat kita seolah-olah mati. Ya. Nah, jangan sampai persoalan dan masalah itu kemudian memang mematikan iman kita. Ya, membuat perjalanan kita terhenti di dalam mengikut Yesus. Nah, saya selalu menerapkan dalam kehidupan saya pribadi, ya masalah itu adalah cara Tuhan melatih kita untuk lebih kuat. Ya. Ada persepsi, ada anggapan, loh saya itu kok berdoa supaya Tuhan ya, lepaskan saya ya, dari masalah Tuhan. Tapi kok justru masalah semakin bertambah. Loh, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita yang percaya kepada Dia akan tanpa masalah, tanpa pergumulan. Yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan selalu ada di setiap situasi dan keadaan kita, untuk bekerja bersama dengan kita, mendatangkan kebaikan. Jadi jangan heran semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak persoalan, semakin banyak masalah. Nah, pertanyaannya, Ayub itu kurang dekat apa dengan Tuhan? Apakah kedekatan kita dengan Allah itu bisa dibandingkan dengan dekatnya Ayub dengan Tuhan? Dan coba pikirkan ujian, cobaan yang dihadapi oleh Ayub. Sehingga kita disadarkan, kita harus bertobat. Jangan kerap kali mengeluh bahwa saya banyak masalah, saya banyak persoalan. Persoalan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan yang dihadapi oleh Ayub. Penderitaan kita itu loh, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus buat kita. Nah, inilah menjadi dasar iman kita. Inilah yang akan menopang kita sehingga kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Sakit, penyakit, itu hanya cara Tuhan untuk melatih, untuk meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, jadi karena Dia hidup, kita selalu berkata, ada hari esok.
Hari ini Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin sedang berputus pengharapan, yang sedang berputus asa, menghadapi berbagai gejolak dalam hidup, membayangkan masa depan yang gelap. Buka hatimu, percaya, izinkan Yesus ada di setiap persoalan dan masalahmu. Maka semua akan berubah. Semua akan berubah. Pikirkan apa yang Tuhan katakan. Pikirkan segala yang baik. Karena Tuhan yang mampu membalikkan keadaan. Jadi ada banyak sekali Alkitab berbicara tentang hidup. Jadi di dalam Kejadian, itu mengingatkan kita. Kejadian 2 ayat 7. Itu mengingatkan kita bahwa Allah adalah sumber yang sekaligus menjadi pusat hidup kita. Jadi pusat hidup kita bukan pada dunia dengan segala keinginannya, bukan dunia dengan segala kegemerlapannya, tapi tujuan dan pusat hidup kita adalah Allah. Bukan pada harta, bukan pada kekuasaan, bukan pada popularitas, tetapi kepada Allah yang adalah menjadi segalanya. Ada satu pujian yang begitu sederhana, yang terus memotivasi hidup kita. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kita hidup di dunia yang sementara, singkat. Apa yang kau cari? Dan Yesus sendiri menggaransi kita dalam Matius 6 ayat 33. Kalau yang terutama dan yang utama yang kita cari di dalam dunia ini, maka Tuhan tidak sulit membuka jalan buat kita untuk menambahkan semuanya. Nah, jadi syarat utamanya carilah Tuhan. Kitab Amos berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bangun pagi itu cari Tuhan dulu. Nah, duduk dulu di bawah kaki Tuhan. Baca Alkitab, doa, saat teduh. Awali setiap hari dengan mengizinkan Tuhan untuk menuntun kita. Hadirkan Tuhan di setiap aktivitas kita. Libatkan Tuhan dalam segala proyek kita. Dalam mengelola hidup rumah tangga kita. Dalam menjalankan bisnis kita. Jadi carilah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mencari yang lain. Karena ketika kita mencari Tuhan, maka yang lain itu bonus. Akan ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, Ayub juga bersaksi. Di dalam kitab Ayub 12 ayat 10.
Ayub berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus pembunuhan, itu sangat marak. Di tengah berbagai tekanan dan himpitan kehidupan di dunia ini. Mengingatkan kita pentingnya kita mencari Tuhan. Dan beribadah. Jadi waktu kita jangan habiskan untuk cari dunia. Cari usaha, cari kerja, cari uang. Itu penting. Itu penting. Cari jodoh ya penting. Karena itu semua kita butuhkan. Tapi carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan buka jalan untuk semua yang lain yang kita cari. Karena Allahku dalam segala kekayaannya sanggup dan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ayat 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya, inilah kunci kemenangan Ayub. Di tengah berbagai cobaan yang berat, tapi Ayub sadar bahwa Tuhan yang berperkara. Hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu kita harus serahkan nyawa kita sekalipun di dalam perlindungan, penggembalaan Sang Gembala Agung kita. Gembala yang baik, Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus juga berkata, Paulus itu hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tapi juga masalahnya, cobaannya juga luar biasa. Tapi dia berkata dalam Kisah Rasul, pasal 17 ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Nah, perhatikan. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Allah sanggup, Allah mampu, dan Allah mau. Oleh karena itu kita harus terbuka. Membuka diri terhadap pekerjaan Tuhan. Dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bisa terima setiap situasi dan keadaan dengan penuh penyerahan. Penuh penyerahan. Tapi jangan pernah menyerah. Tuhan ada. Dia hidup. Dan dia bekerja sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kita. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Jangan cari yang lain ya. Cuma cari masalah, cari isu. Cari Tuhan dulu. Itu jauh dan jauh lebih penting. Berjuang untuk selalu bisa datang dalam setiap ibadah secara
bersama di gereja, meningkatkan persekutuan kita, saya pribadi dengan Tuhan, untuk menyerap kekuatan kuasa-Nya. Dan percaya tidak ada yang Tuhan lewatkan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Oleh karena itulah Dia hadir buat kita. Selamat beraktivitas. Percaya Tuhan, Dia hidup. Sehingga akan mewarnai seluruh hidup kita di dunia dan sampai kepada kekekalannya. Amin. Bersyukur kepadamu Bapa di surga atas segala kebaikanmu, kemurahanmu, kasih setiamu, sehingga terus tidak henti-hentinya menyapa kami dengan firman-Mu yang hidup. Ajar kami mengizinkan firman-Mu yang menghidupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pergumulan dalam hidup kami. Tuhanlah yang akan terus topang dan tolong, sehingga di tengah-tengah berbagai pergumulan dan masalah hidup ini, kami tetap melihat kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Tuhan berkati. Amin.